Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Septianisha Fitri dari program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan menurut tokoh nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, kita kenalan dulu yuk sama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan Indonesia yang lahir di Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 di Keraton Yogyakarta. Dia lahir dengan nama asli Mas Wardi Suryadingrat, yang saat ini tanggal lahirnya itu diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jadi pengertian pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah upaya untuk memanusiakan manusia. Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan pendidikan adalah sebagai upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan fisik seseorang. Lalu apa aja sih pemikiran yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara? Yang pertama itu ada sistem Amung. Sistem Amung ini berdasarkan pada asah, asih, dan asuh. Sistem Amung ini merupakan cara mendidik yang diterapkan dengan maksud mewajibkan kodrat alam anak-anak didiknya, karena setiap anak lahir dengan unik dan berbeda sesuai dengan kodrat alamnya. Nah, inti dari sistem Amung ini ada 3, yaitu Wignarso Sing Tulodo, atau yang di depan menjadi panutan. Artinya seorang guru itu harus memberikan contoh atau teladan bagi anak didiknya. Nah, yang kedua itu ada Ing Madya Mangunkarso, atau yang di tengah memberi bimbingan. Jadi guru ini harus bisa memberikan dorongan, semangat, dan membangunkan niat anak-anak didiknya. Nah, yang ketiga ini ada Tuturi Handayani, artinya yang di belakang memberi dorongan. Jadi guru itu harus bisa memberikan dorongan kepada anak-anaknya agar selalu belajar dan maju berkelanjutan, atau maksudnya anak didiknya ini mempunyai perkembangan gitu. Lalu filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam ini sifat asli manusia yang harus dikembangkan, seperti kejujuran, ketulusan, tanggung jawab, dan lain-lainnya. Sedangkan kodrat zaman ini adalah tantangan atau keadaan yang dihadapi manusia pada zaman tertentu. Menurut Ki Hajar Dewantara nih, anak-anak harus diajarkan tentang sifat-sifat sesuai dengan kodrat alam mereka dan keterampilan sesuai dengan tuntunan zaman. Tuh. Lalu selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan teori trikon. Trikon ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kontinu, konvergensi, dan konsentris. Kontinu itu berarti pendidikan itu harus secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang kedua itu konvergen. Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan yang dimiliki seseorang. Nah, yang ketiga ini konsentris. Konsentris itu pendidikan yang dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri gitu. Lalu selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga beranggapan bahwa pendidikan harus dilakukan melalui 3 lingkungan pendidikan, atau yang biasa disebut dengan tri pusat pendidikan. Yang pertama itu ada lingkungan keluarga, yang kedua ada lingkungan sekolah, yang ketiga ada lingkungan sosial atau masyarakat. Nah, lingkungan keluarga ini merupakan pusat pendidikan yang pertama dan terpenting, karena pertama itu akhlak dan adab tuh dibentuk di lingkungan keluarga. Selanjutnya, lingkungan sekolah ini sebagai pembantu lanjutan dari pendidikan yang telah dilakukan di lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya lingkungan masyarakat ini sebagai pusat pendidikan yang bertugas untuk membentuk karakter anak dan mempersiapkan anak untuk kehidupan sosial lanjutnya gitu. Lalu selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga mengemukakan penghambaan kepada anak. Maksudnya penghambaan kepada anak ini, jadi anak dalam proses pendidikan itu harus menjadi pusat perhatian. Jadi proses pendidikan ini harus berdasarkan dengan kepentingan dan kebutuhan anak. Lalu Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikannya yang terakhir nih, yaitu budi pekerti. Budi pekerti ini mencakup nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, kejujuran, kerjasama, tanggung jawab. Nah, itu guru harus bisa menjadikan dirinya itu sebagai contoh yang baik dalam berperilaku dan dalam mengajarkan anak-anak untuk menjadi individu yang bertanggung jawab dan memiliki moral yang baik, karena guru itu ditiru sama anak-anaknya gitu. Jadi sekian penjelasan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.